gitu. Bahkan setelah filmnya selesai pun masih nangis terseduh-seduh. Bahkan ada cerita-cerita yang menurut aku biasa aja, tapi kalau dia yang cerita jadi luar biasa gitu. Aku takkan berhenti melangkah, 'cause I'm moving on. Kalau punya anak cewek mau dinamain apa? Datang di Teritori, teman cerita Inventory barengan sama aku Indi Arisa as your host. Nah teman cerita, hari ini I'm so excited karena Indi bakalan ngobrol barengan seorang perempuan cantik, seorang penyanyi yang sudah berkarir selama 21 tahun di industri musik dan juga adalah seorang mamah muda yang kalau kita lihat aduh gemes banget, fashionnya juga selalu oke. Inilah dia Andin. Halo Indi. Apa kabar Kak Andin? Baik banget Indi. Mudah-mudahan sehat terus ya. Alhamdulillah, hari ini sehat, bahagia. Iya paling penting, bener tuh Kak Andin, kayak sekarang pertanyaan sehat apa enggak tuh udah semeter dan yang paling penting harus tetap bahagia, apalagi di tengah kondisi pandemi gini. Betul, ya. Betul. Nah ini juga kemarin seru banget, ini baru lihat-lihat kayak Instagram segala macam lagi warawiri Andin ternyata sudah 21 tahun berkarir di industri musik. Nggak kerasa banget ya 21 tahun. Ya itu keren banget Kak, maksudnya Amin berarti dulu zaman Kak Andin masih jadi let's say masih teenager ya Kak dulu? 21 tahun, iya. 21 tahun lalu tuh berarti sekitar aku usia 13-14 tahun. And then transformasinya sekarang sampai udah jadi mamanya 2 orang anak yang lucu-lucu gitu ya. Ini bisa bilang nih Kak Andin ini adalah seorang perempuan yang living her dream banget. Nah Kak Living her dream. Gimana nih bisa kayak ibaratnya karir jalan, abis itu jadi seorang istri, jadi seorang mamah muda juga tapi tetap aktif. Kayak kita lihat juga kegiatan Kak Andin banyak. By the way aku sempat sangat terinspirasi oleh Kak Andin zaman-zamannya dulu olahraga awal-awal. Aku tuh gara-gara ngeliat ya ampun body goals banget gitu. Seru banget Kak. Gimana sih Kak? Ini mungkin pertanyaan yang sering banget Kak Andin terima, tapi how come bisa semuanya jalan gitu Kak? Ya kadang-kadang sebenarnya yang orang lihat itu kan setelah 21 tahun akhirnya melihat outputnya seperti apa gitu ya. Kayak yang kamu bilang misalnya wah karirnya bisa sampai 21 tahun, wah badannya bisa seperti itu, wah keluarganya bisa seperti itu gitu. Tapi yang mungkin orang suka luput melihat atau memahami itu adalah prosesnya kali ya. Jadi sebenarnya juga di tahun ke-21 ini makanya aku merasa kayak banyak banget harus melihat ke belakang, dalam arti kayak aku juga harus embrace semua prosesnya gitu. Kan ada pepatah terbentuk gitu kan. Jadi sebenarnya bentuk aku yang hari ini juga karena banyak terbentur juga sebenarnya gitu. Jadi nggak semata-mata oh ya living her dream gitu, tapi proses untuk mencapai ke mimpi aku, ke apa yang aku tuju itu juga nggak kalah pentingnya gitu. Dan bukan hanya yang manis-manis, tapi banyak juga yang bikin nangis gitu. I see, ya. By the way aku juga tahu banget Andin tuh dulu zaman, aku tuh kan jadi kayaknya cerita di persepupuan aku paling muda nikah. Gara-gara aku anak dari, mama aku tuh paling bungsu dari 9 bersaudara. Jadi dulu aku mainnya sama sepupu-sepupu aku tuh yang kayak aku masih TK, mereka udah kuliah atau SMA. Ya. Udah mulai koleksi album penyanyi dan aku lihat yang paling sering diputar adalah penyanyi Indo itu Andin. Oh gitu. Kayak who is this Andin? Sampai aku kayak oh ternyata ini ya gitu. Terima kasih. Nah Kak Andin gimana nih, kemarin seru banget aku lihat ada tiba-tiba Tabi sampai Kawa juga ikutan nyanyi. Iya. emang ini ya sering banget kayak ngapain melakukan aktiviti yang semuanya bareng sama keluarga dilibatin ya. Iya. Jadi ya mungkin duniaku memang bukannya berubah ya, tapi kayak bertambah seru gitu semenjak aku punya keluarga. Dan apalagi setelah punya 2 anak. Satu hal yang aku realize adalah ternyata memang musik itu tuh tidak bisa dipisahkan dari kehidupan aku gitu. Jadi walaupun sudah berkeluarga, suka nggak suka, ya musik terus-terusan ada. Jadi kalaupun itu aku bernyanyinya bukan di panggung, aku tetap bernyanyi di rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau tidur, anak-anak bangun tidur, mau main, mau makan, mau apapun gitu, itu tuh dan aku yakin aku bukan satu-satunya orang tua yang seperti itu ya, bukan karena aku penyanyi gitu, tapi kamu bisa lihat kayak mungkin orang-orang tua baru gitu di sana atau yang
punya apa, yang lagi senang-senangnya punya anak, biasanya mereka tuh kayak jadi seniman dadakan gitu. I see. Biasanya ada aja kayak lagu Balonku dirubah-rubah liriknya jadi apa, lagu Bintang Kecil dirubah-rubah gitu ya. Nah itu terjadi juga di keluargaku gitu ya. Selain dari mengubah-ubah lirik dari lagu yang udah ada aja tuh lagu lirik yang diciptakan tiap hari yang ngasal, bener-bener ngasal gitu ya, sesuai dengan keadaan aja gitu. Dan lagu Tiba-Tiba Tabi itu juga adalah salah satu lagu yang secara spontan aku ciptakan gitu ya untuk Tabi. Sebenarnya bukan untuk maksudnya untuk apa ya, untuk sebuah suasana yang ada di rumahku gitu ya. Tapi akhirnya aku sangat tertarik untuk bisa merecord ini, paling enggak ini tuh kayak bisa jadi kenang-kenangan lah buat Tabi. Nanti dilihat lagi kapan gitu kan ya. Gitu iya. Oke, terus Kak Andin kan semua orang juga tahu ya dari dulu zaman Kawa sering ikut-ikut Kak Andin kerja ke sana sini, tadi juga ada Tabi gitu ya. Berarti udah hal yang biasa ya ketika ada orang ketemu Kak Andin tuh yang ditanyain mana Kawa sama Tabi gitu, kayak udah jadi ponakan bersama gitu udah kayak udah satu paket gitu ya. Ya sebenarnya kalau buatku sih ya memang kayak sekarang Kawa udah bisa milih untuk aku mau di rumah aja gitu. Tapi kalau kayak Tabi karena aku masih ASI gitu kan, jadi ya dia tetap harus aku ajak gitu kemana-mana. Dan dia juga belum mau lepas dari aku. Tapi yang jelas sih ya banyak banget ya orang-orang yang kayaknya udah mengidentifikasi kalau ada aku pasti ada Kawa, ada Tabi gitu. Nah, terus juga tadi balik lagi ke Andin is living her dream life right now gitu. Kak Andin, tapi ini penasaran banget juga nih, kalau misalnya tadi semuanya jalan berbarengan ya, musik oke, ngurus keluarga juga oke, dan lain-lain semuanya oke gitu. Kalau buat seorang Andin, me time-nya tuh kayak gimana sih Kak Andin? Aku sering banget lagi me time. Oh iya? Wow, tuh me time masih sempat juga loh ya? Iya, me time aku yang paling sacred, yang paling sakral itu tuh adalah kalau pagi-pagi gitu. Tapi itu kayaknya apa ya aku rasa hampir semua ibu tuh me time-nya pagi-pagi di saat yang lain tuh belum pada bangun. Oh oke. Gitu, jadi biasanya tuh aku bisa sempet banget buat kayak latihan nafas, meditasi, journaling, sampai olahraga gitu. Dan itu semua dilakukan tuh pagi-pagi sebelum mereka bangun. Even scrolling handphone, balesin apapun, ngedit-ngedit segala macem tuh dia lakukan pagi-pagi. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas nih tentang karya terbarunya Kak Andin. Aku juga termasuk tim baper begitu nonton, karena kalau udah hubungan orang tua dan anak tuh kayaknya siapa yang gak ambiar ya Kak Andin ya. Iya. Terus juga ini gak cuma sampai di situ aja, tapi kan katanya juga ceritanya, selain nanti kita bahas kenapa dibikin short movie juga barengan sama Dr. Tompi gitu ya. Ini katanya lagu ciptaan mendiang Elva Sessiolia. Dan katanya dulu dibikin khusus buat Andin zaman di Shanghai Music Competition dan belum pernah direkam gitu. Nah itu gimana ceritanya Kak Andin? Berarti udah lama banget tuh? Iya, jadi sebenarnya lagu ini tuh adalah lagu 22 tahun yang lalu. Lama nggak? 22 tahun tuh kalau dari bayi berarti anaknya tuh udah gede. Sekarang udah 22 tahun, udah lulus kuliah. Iya bener. Tapi memang jadi 22 tahun yang lalu, ceritanya di tahun 1999 aku berkesempatan untuk bernyanyi di Shanghai Asia New Singer Competition. Aku bahkan belum rekaman pada saat itu. Kemudian guruku itu namanya almarhum Elva Sessiolia. Waktu itu bilang, udah kamu bawain lagu ini aja nih gitu. Judulnya Selamat Jalan Kekasihku, yang waktu itu beliau ciptakan itu untuk sahabatnya yang berpulang lah gitu karena kecelakaan pesawat. Lalu aku akhirnya bawain di Shanghai, terus juara. Terus ya udah aku kayak udah nggak pernah lagi bawain, terus aku rekaman dan segala macam. Nah itu pertama kali aku bawain lagu Selamat Jalan Kekasihku. Dan itu by the way mengantarkan Andin menjadi juara ya berarti? Iya betul, lagu itu ya? Betul. Nah yang kedua kali itu adalah pada saat almarhum meninggal. Jadi akhirnya tahun 2010 almarhum Elva Sessiolia berpulang. Terus itu adalah kedua kalinya aku bawain, tapi aku gagal bawainnya karena kayak seperempat lagu aku udah goodbye gitu, udah nggak kuat gitu, karena itu bener-bener setelah beliau dimakamkan. Terus aku pernah membawakan lagu ini juga di konser Metamorfosa 6 tahun yang lalu. Nah aku berpikir kalau lagu ini memang belum pernah direkam, kemudian aku merasa bahwa ini kan memang karya yang waktu itu ditulis untuk aku bawakan gitu. Personal khusus ya. Jadi aku merasa ini adalah warisannya beliau gitu, kayak ya emang harus aku rekam gitu supaya lagu ini tuh ada di archive musiknya Indonesia gitu. Jadi nggak ada alasan buat aku untuk tidak merekam lagu ini.
Nah, lanjut lagi ke film pendeknya gitu ya. Kalau teman-teman udah lihat juga di YouTube, ini kenapa nih Kak Andin akhirnya milihnya Dr. Tompi? Apa karena beliau juga sama-sama di musik gitu maksudnya? Nah, waktu pertama kali ya akhirnya kita mau merilis nih lagu ini di tahun 2021. Satu hal yang aku kepikir adalah lagu ini harus diceritakan dalam bentuk storytelling gitu. Jadi bukan hanya sekedar aku nyanyi-nyanyi di depan kamera gitu. Karena aku ingin esensi lagu ini tuh bisa masuk ke sanubarinya setiap orang yang mendengar dan melihat. Nah, waktu itu kan menimbang-nimbang, aku juga punya beberapa teman sutradara, tapi buatku Tompi itu adalah salah satu storyteller yang handal gitu. Jadi ya aku udah lama berteman sama dia, kayak bahkan ada cerita-cerita yang menurut aku biasa aja, tapi kalau dia yang cerita jadi luar biasa gitu. Itu kan berarti dia memang storyteller yang baik dan dia tuh bisa mengubah sesuatu menjadi suatu komposisi yang memang bisa nyentil hati orang. Terus untuk yang ide casting live itu siapa tuh Kak Andin? Ide bareng-bareng, khususnya sih dari manajemen aku. Iya, jadi gini, aku tuh juga yang jelas nih kan dalam 21 tahun berkarya ini, ya mungkin kalau ngerilis lagu itu udah pasti lah ya, dalam arti namanya penyanyi, apa pekerjaannya selain bernyanyi dan merilis lagu gitu. Tapi apa yang bisa terus membuat aku bisa beradaptasi dengan industri yang sekarang ini, itu kan berarti adalah kreativitas, inovasinya gitu-gitulah. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita mencoba untuk pikirkan banget gitu. Nah, untuk casting via live Instagram untuk salah satu pemerannya, itu memang kita pikirin gimana caranya supaya kita bisa melibatkan viewers atau followers yang ada gitu. Dan ya itu lucu banget sih sebenarnya, karena nggak disangka-sangka sebenarnya yang kepilih itu tuh backgroundnya juga nggak ada background actingnya sama sekali gitu. It's a proof semua orang bisa jadinya, yang ngasih kesempatan buat siapa aja. Nah itu juga sudah aku diskusikan dengan Tompi sebelumnya gitu. Apakah orang yang kayak aku gitu juga kan juga nggak ada background acting, tapi Tompi minta aku untuk berakting gitu di situ. Terus tadi ngomongin terenyuh, tadi udah bahas IP ya. Di sini juga dengar-dengar mamanya Andin juga sampai wah kalau mamaku sih parah banget ya. Maksudnya waktu awal aku tuh sempat berpikir akan membuat kayak sebuah biar kayak kekinian gitu, mau bikin kayak video reaction gitu. Dan waktu awal aku tunjukin ke mamaku, ini nih sebenarnya aku tuh kayak lagi nggak mau bikin video reaction juga sih sebenarnya, kayak baru nunjukin gitu. Video reaction yang mau aku bikin tuh yang beneran gitu, yang bagus, yang pakai SLR, yang pakai yang proper gitu lah ya. Nah jadi aku cuman mama nonton dong gitu. Terus aku cuman videoin, maksudnya mau buat dokumentasi aja. Jadi cuman pakai handphone doang gitu. Taunya mama ininya responnya tuh bener-bener luar biasa banget gitu. Jadi kayaknya dari awal bener-bener dari 1 menit pertama gitu ya, kayaknya udah langsung keinget dengan berbagai macam peristiwa yang ada di kehidupannya dia gitu. Bahkan setelah filmnya selesai pun masih nangis terseduh-seduh. Tapi ya basically sih sebenarnya itu yang aku tuju sih bersama Tompi juga gitu ya. Jadi kan ada orang yang ketika nonton sebuah film lalu akan melihat semuanya tuh seperti yang ada di film tersebut gitu. Nah tapi tujuan kita untuk membuat film pendek musik ini adalah justru sebagai refleksi gitu. Jadi mungkin nge-trigger orang-orang untuk meluapkan perasaannya atau kembali kepada sebuah memori yang mungkin sebenarnya ceritanya nggak plek sama yang ada di filmnya, tapi secara rasa gitu ya dia bisa relate gitu dengan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupannya mereka masing-masing gitu. Oke, jadi bukan yang 100% relate cerita kayak antar hubungan bapak dan anak dan ibunya kenapa-napa atau kayak ini dilarang lah atau apalah kayak gitu-gitu. Tapi mungkin rasa yang ditimbulkan iya gitu. Jadi banyak juga yang cerita aku sih sebenarnya kejadiannya nggak seperti itu gitu, tapi kok tetap nangis juga kan, berarti sebenarnya ada rasa yang ditangkap gitu
dari film tersebut. Agree. Karena aku mungkin mau nanya juga apakah Andin pernah ngalamin kayak gitu, karena kan kalau kita dengar sepintas kan Andin dulu dari kecil disupport kayaknya, sedangkan di short movie ini kan kayaknya bapaknya penuh kekhawatiran yang akhirnya jadi ngelarang-larang anaknya, takut-takut gitu kan. Sebenarnya makanya aku bilang waktu awal ide ceritanya memang dari pengalamanku, tapi akhirnya aku juga bilang ke Tompi dan scriptwriternya kayaknya bahwa jangan plek-plekan lah kejadiannya kayak gue gitu, tapi kita ambil esensinya aja. Sebenarnya esensinya itu adalah miskomunikasi antara orang tua dengan anak. Itu esensinya. Sering terjadi guys, ini sangat common pasti ya. Pasti sering terjadi. Contoh kalau yang ada di film ini kan adalah kayaknya anaknya tuh dilarang terus gitu. Nggak boleh gitu. Kalau yang kejadian misalnya kayak di aku, ini kejadian kecil aja ya, misalnya akhir-akhir ini, misalnya aku lagi capek banget gitu, terus mamaku nawarin, mau mama masakin ini nggak Din gitu, mau masakin ya gitu, terus aku bilang nggak usah deh gitu, aku GoFood aja gitu, atau apa kayak gitu. Sebenarnya aku tuh lebih kayak, gue nggak mau ngerepotin lo gitu, tapi mamaku itu bisa nangis di kamarnya, ngerasa kayak ditolak gitu ya? Ditolak ya gitu. Itu kan miskomunikasi. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah gue pengen banget manjain anak gue gitu. Tapi buat gue ya ini kan nggak nyambung sebenarnya gitu. Nah kemudian juga banyak sekali lah hal-hal seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya hubungannya dengan bapak. Nah bapak itu kan orang yang paling sulit untuk mengungkapkan lebih kaku perasaannya dibanding ibu kan, gitu. Ya? Kayak misalnya, "Pa, aku ini," tuh bapaknya cuma jawab pendek doang gitu. Kita bisa ngerasa kayak, bokap gue kok gitu banget ya gitu. Padahal buat dia tuh udah effort banget gitu. Nah, miskomunikasi ini kan sebenarnya terjadi adalah karena sebenarnya orang tua kita ini juga hanyalah orang biasa yang lengkap sekali dengan pengalamannya mereka, traumanya mereka, kejadian-kejadian yang mereka alami berpuluhan tahun gitu. Yang kita juga mungkin detik itu kita nggak akan bisa pahami. Kita hanya bisa mahamin ya mungkin kalau mereka udah nggak ada, atau mungkin kita juga udah sama tuanya dengan mereka gitu ya. Jadi kita oh ya udahlah ya, mungkin orang tua gue juga ya dulunya digituin juga sama orang tuanya, atau punya pengalaman ini pengalaman itu gitu. Nah sebenarnya esensinya itu, cuman ya diwakili dengan cerita ini gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys. Itulah kenapa mungkin ceritanya mungkin nggak kayak Indi yang nonton gitu, nggak plek-ketiplek kayak aku punya papa yang kayak gitu, enggak, tapi rasanya tuh dapat banget. Jadi memang itu yang pengen pengen dihasilkan dari si short movie-nya ini gitu ya. Ini bikinnya berapa lama Kak Andin untuk sampai syuting jadi brainstorming sama Tompi dan lain-lain? Wah cukup cepet kok. Cukup cepat. Yang paling lama ya proses penulisan skripnya gitu. Karena ya waktu awal karena kepengen bikinnya tuh yang kayak Andin banget gitu ya. Tadinya tuh ya ada skrip awalnya tuh anaknya tuh nyanyi gitu, terus aku pikir aku takutnya nggak semua orang relate karena nggak semua orang nyanyi gitu kan. Terus ganti lagi ya, itu buat ganti skripnya tuh cukup lama gitu. Tapi begitu dari syuting sampai ke akhirnya rilis itu cukup cepet banget karena kita juga cukup teror ke Tompinya. ayo gitu ya. Ya bener. Alright, terus juga Andin termasuk yang baca komen gak sih? Aku sih kalau ngeliat Andin di komen-komenan Instagram juga banyak yang dibalas ya sama Andin. Iya. Khususnya untuk ini aku untuk rilisan ini aku cukup bacain semua komen-komen yang ada. Ada yang paling tersentuh banget nggak Andin? Kayak ada. Kan Ya banyak yang Allah. jadi curcol kan, mereka banyak yang kejadian mereka juga kan. Iya. Jadi ini memang lucu sih. Dulu mungkin aku tuh merasa bahwa ya intinya sih setiap aku mengeluarkan sebuah lagu kan bisa aja intention aku tuh berbeda gitu ya, kayak ada yang inilah itulah gitu. Tapi ketika mengeluarkan rilisan ini aku tuh sebenarnya nggak gampang juga sebenarnya buat aku merilis ini, merilis lagu Selamat Jalan Kekasihku. Kalau dirimu mungkin pernah ngeh gitu ya, kayak banyak karyaku ke belakang, semuanya tuh bunyinya tuh benar-benar positif banget gitu, kayak nggak ada yang kehilangan untuk selama-lamanya. Even Moving On aja tuh kayak ya, bahkan gitu ya? Kalau lagu sedih aku tuh selalu berusaha untuk nge-rap terakhirnya gitu dengan matahari akan bersinar lagi gitu, yang kayak akan selalu ada hope gitu loh. Jadi buatku sebenarnya untuk aku bisa berbicara mengenai kesedihan, vulnerability itu tuh kayak itu nggak gue banget gitu. Tapi akhirnya justru aku
mencoba untuk mendamaikan sisi yang itunya sehingga berani membawakan tipikal lagu yang seperti ini dengan tema yang seperti ini gitu. Nah, kenapa? Karena ini buat diriku sendiri, buat pertumbuhan diriku sendiri. Kalau enggak aku nggak akan pernah berani untuk membawakan topik ini gitu ke hadapan masyarakat dan menyelami ke diri aku sendiri. Dan aku siap karena ketika aku membawakan lagu ini untuk transformasiku, aku yakin ini juga pasti vibrasinya tuh akan nyampe ke orang-orang untuk transformasinya mereka juga gitu. Makanya dari awal aku seperti udah siap untuk menjadi kontainernya mereka gitu. Nah, akhirnya ya pasti jadi banyak yang dalam tanda kutip curhat gitu. Tapi it's a good thing karena aku seneng ketika berhasil membawakan lagu sedih, berarti aku siap untuk sedih. Nah, Andin kalau nanti happen untuk si konser virtual berarti ya 21 tahun ya. Itu kira-kira pengen konsep yang kayak gimana, boleh dibocorin dikit nggak? Atau Andin pengen bikin yang seperti apa buat fans-fansnya Andin? Iya, itu juga masih membingungkan sih kalau buatku ya, kalau ditanya konsepnya apa. Tapi yang jelas pastinya akan berbeda dengan konser yang 15 tahun berkarya waktu itu gitu. Karena kan sekarang ini harus menyesuaikan diri dengan keadaan juga. Bingung nih kalau ditanya konsepnya, ya tapi ya lihat, tunggu aja deh nanti deh. Pasti aku akan bocorin inventory. Jadi jangan lupa kamu juga stay update ya, dan juga stay tune di Instagramnya Andin ya, terutama ya. Baiklah kalau gitu sekarang Andin kita akan main games ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan spesial. Cuma di Mancing Pertanyaan. Aku akan kedatangan satu orang teman lagi. Please welcome. Oh my god. Kamu dari tadi dari mana aja? Kok nggak ikutan? Kok nggak ikutan di sini? Sorry, aku habis catch up flight dari Skip Hole. Aduh. Langsung dari Skip Hole. Kirain tadi Mas Dharma loh. Kamu pengen kayak Andin tetap fashion ya? Iya, karena kan aku follow Andin karena aku mau ngikutin konsep fashion ya. Cuman kayaknya Andin lihat gini jadi kecewa ya. Kamu kurang adaptif. Apa? Oh iya, bukan. Ini aku karena beli yang asli belum mampu ya. Jadi ditempel dulu aja ya. Seperti nama. Hey, jangan sedih. 1 tas 2 brand. LV dan Gucci. Why ya? Kan? Gucci with Y ya. Jadi Andin selamat datang di Mancing Pertanyaan. Terima kasih Bakal banyak. main games bareng di sini. Ini lucu banget. Sumpah Kak, ini pasti ini pasti Kawa Enggak. sama Tabi suka banget. Sekarang kakak bilang lucu, setelah lihat pertanyaannya mungkin kakak akan bilang kayak bentar. Tidak lucu, tidak jadi lucu. Oke, jadi kita bakal main mancing pertanyaan. Kasih tahu caranya gimana Kak Andin mainnya. Jadi Kak Andin nanti bakal bisa langsung pancing aja ikan yang ada di sini. Karena nanti di bawah ikan itu akan ada pertanyaan. Oke. Ya. Nanti Kak Andin tinggal jawab aja pertanyaannya. Ini dia pancingannya. Oke. Coba pertanyaan yang pertama Kak Andin pilih yang mana nih? Oke, silakan. Baby blue. Ini masih habis nih Andin beli nih di rumah. Iya. Gemes kan? Iya, aku mau beli deh. Ya kan? Dibuka nanti bisa langsung di kantin Andin. inventory. Waktu ngajarin Kawa ngomong contoh. Belum selesai. Andin waktu ngajarin Kawa ngomong kayak gimana? Coba contohin ceritanya anak Andin itu Satya. Satya adalah Gimana? Kawa. Jadi waktu ngajarin ngomong gitu ke Kawa atau ke Tabi, gimana caranya anggap misalnya Andin ini anaknya adalah Satya. Kasihan banget nggak sih Kak Andin? Oke. Oh mungkin ini anak ketiga. Jadi setelah Tabi ada Cabi. Ya kan? Kamu aku manggilnya Cabi aja ya. Cabi. Oke, anaknya Andin. Waktu ngajarin ngomong ya? Oh, ngajarin ngomong. Oke. Misalnya example-nya apa gitu. Ibu. Kenapa kayak nggak bisa nempel bibirnya? Ibu. Ibu. Kayak typo ya, IBU. Iya, IBU karena deketan kan Ibu. Gitu. Boleh langsung kita ke pertanyaan yang kedua. Berikutnya. Pancing lagi ikan yang lain. Maaf, ngerepotin. Aduh Satya. Tuh, produser gue bilang kali-kali. Maaf ngerepotin ya Kak, gitu. Oke. Aku yang ikan kena, yang lain, gitu. ikan yang lain. Oke, ikan yang lain. Tidak ada. Oke, Oke, lanjut lagi. Oke.
Kayaknya- sebenarnya ada nggak sih Ya, bukan- pertanyaan yang lain nih? Sepertinya Kak Andin udah mulai intuit ya sama permainan ini. Tidak ya? ada. Oh ada. Ada. Pancing ikan. Pancing repot ikan warna merah. Repot deh. Enggak, Repot ini ya kayak ini ya. Ini Oke, kayaknya oke, belum ada oke. idea ya sebetulnya ya. Enggak, kalau sekali boleh, kalau udah 2 kali repot loh. Iya. Dipikir Kak Andin juga ada moodnya loh. Hati-hati ya lain kali, sorry banget. Udah aku wakilin Kak, manajemennya Kak Andin ya, udah aku wakilin saya. Produsernya nih. Saat diremehkan orang, apa yang Andin lakukan untuk tetap semangat? Apalagi 21 tahun berkarir, Bo. Nah, itu, Jangan 21 lupa. tahun. Dan perempuan, Bo. Ingat Iya. baper kita perempuan tuh. Kita, Aku dan Kak Andi. iya. Maksudnya Kan ya. bokap gue nonton, jangan lupa. Ya, bokap gue ngerti YouTube, sorry. Oke. Saat diremehkan orang, yang aku lakukan adalah nyanyi. Bersama mentari, ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Nice. Bersama pelangi, ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi. Apa tuh yang dicubit-cubit? Aku takkan berhenti melangkah. 'Cause I'm moving on. Langsung jadi DJ mendadak jadi ya. DJ barusan. Oke. Matching loh sama bajunya Kak Andin nih kan. Iya. Oh, yang baby pink. Kalau punya anak cewek mau dinamain apa? Aku tuh Kepikiran sebenarnya nggak sih? Ya, Kak. kepikiran. Masih pengen penasaran punya anak cewek. Jadi kemarin tuh ada sebuah kejadian lucu karena aku tuh memang suka dapet ilham gitu kan. Dan aku tuh udah punya nama anak perempuan, tapi aku nggak pengen nambah juga sebenarnya, cuman punya lucu banget. Jadi kalau suatu hari kecelakaan punya anak gitu, yang insya Allah perempuan, Amin. pasti dinamain ini. Apa sih kalau boleh tahu? Namanya anakku Asmara Nila. Asmara. Begitu panggilannya. Begitu panggilannya, sebut saja Mara. Kenapa? Ya kan Asmara panggilannya. Marah. Iya bagus Bagus, ya. kan? Daripada Asma kan. Bengek. Lucu banget Kak Andin. Kak Andin pressure banget, lebih lucu dari gua, tolong. Oke, thank you banget Kak Andin. Sama-sama, Jawab thank you pertanyaan. Satya. Thank you banget juga buat semuanya. Dia ada di Ya. akhir tapi ini ya, Iya. gong gitu ya. Harus. Aku lanjut dengerin lagu ya, tadi cuma transit aja. Oke, Lanjut ke Changi. silakan. Kan tadi Skipo, CGK, sekarang Changi. CGK Bun. alias Si Changi Karen ya. ya. Kamu mau dengerin lagu Andin yang apa ini di sini? Yang lagu terbaru dong, Selamat Jalan Kekasih. Oh, cakep 2 juta Jangan rupiah. lupa, karena lirik kesukaanku, andaikan ku tahu akan kunyanyikan Gita Cinta Terakhir, Selamat Jalan Kekasih. Wow. Oh my god. Thank you semuanya, thank you. Ini titip buat di Changi ya. Oh iya, Iya, boleh. iya. Siapa tahu ada koko-koko yang mau ngisi ya. Iya. Bye, thank you semuanya. Dadah. Kali Aduh, makasih banyak nemu ya. di mana itu? Ada lah, pokoknya lucu lah dia ya. Emang perannya Sama-sama, di thank you so much Indi. akhir-akhir. Inventory juga thank you banget. Iya, Kak Andin sebelum pamit boleh dong kasih tahu dulu untuk karya terbarunya juga berarti bisa didengerin di mana aja. Ya, Selamat Jalan Kekasihku itu sudah bisa didengarkan di semua streaming platforms digital, di Apple Music, di Spotify, Joox, Deezer, dan yang lainnya. Tapi kalian juga bisa lihat di YouTube. Nah, di YouTube tuh bahkan ada film pendek musiknya juga selain dari music video dan video liriksnya gitu. Mungkin kalau misalnya mau lihat lebih update-update-nya juga bisa di Instagramku. Oke ya, kalau gitu sebelum Kak Andin pamit, aku punya hadiah buat Andin. Apakah itu? Coba Bapak Produser tolong, ini dia ada kenang-kenangan buat Kak Andin. Terima kasih. Lucu banget. Iya, buat siapa tahu Kak Andin di seneng meja banget. gitu kan, meja Thank you kerja. so much. Yeay, makasih. Ya udah kalau gitu teman cerita, thank you so much for watching. Indi Arisanya pamit dulu, jangan lupa like video ini dan subscribe juga ya. Plus kamu boleh request juga nanti mau lihat Indi ngobrol sama siapa lagi selain Andin, komen aja di bawah ya. Oke. Dan jangan lupa untuk cek juga TikTok sama Instagramnya @inventory.id. Kalau gitu aku Indi Arisa pamit, see you when I see you, bye-bye. Bye.